Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Semoga kita selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbicara tentang salah satu materi dalam pembelajaran ilmu tajwid, ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran, yaitu tentang waqaf, wasol, dan ibtida. Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Kalau dalam penjelasan nanti ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, atau ada kekhilafan dari saya yang perlu dibenarkan, langsung saja isi kolom komentar, oke? Yang pertama adalah waqaf. Waqaf artinya berhenti. Waqaf adalah keadaan ketika kita berhenti membaca ketika sedang membaca Al-Quran. Adapun wasol adalah meneruskan bacaan, yaitu keadaan ketika kita masih melafalkan ayat Al-Quran. Sedangkan ibtida adalah keadaan ketika kita mulai melafalkan bacaan Al-Quran. Secara umum, ada dua kondisi waqaf, dua kondisi ketika seseorang berhenti membaca, yaitu berhenti karena sampai di akhir ayat atau bertemu tanda waqaf, dan berhenti di tengah ayat karena kehabisan nafas akibat panjangnya ayat yang dibaca. Dan ketika seseorang berhenti membaca, yang harus dilakukan adalah mensukun huruf yang terakhir kali dibaca. Contohnya adalah seperti ini. Ketika membaca lafal berikut, Bismillahirrahmanirrahim, maka pada lafal ar-rahimi karena berhenti harus disukun sehingga dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah contoh ketika kita berhenti di akhir ayat. Apabila berhenti di tengah ayat, caranya juga sama. Huruf terakhir yang dibaca harus disukun. Contohnya adalah ketika kita membaca ayat pertama surat Al-Bayyinah. Ayatnya cukup panjang bagi beberapa orang. Lah, semisal nafas kita habis pada lafal wal musyrikina, maka nun fathah pada lafal itu juga harus disukun. Jadi ketika kita berhenti pada lafal tersebut, kita tidak boleh membaca seperti ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah, itu tidak boleh. Nanya dibaca tidak boleh. Yang betul adalah membacanya dengan cara seperti ini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, ada hal yang sebaiknya diperhatikan ketika kita berhenti membaca di tengah ayat. Hal itu adalah kita sebaiknya berhenti dengan memperhatikan kandungan makna ayat tersebut. Sebagai contoh, ketika kita membaca Al-Quran surat Al-An'am ayat 112, yang ayatnya adalah seperti ini, maka sebaiknya kita tidak berhenti pada lafal semisal wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Kita sebaiknya tidak berhenti pada lafal syayatin. Karena apa? Karena lafal syayatinal insi itu masih satu kata. Jadi ketika kita berhenti, sebaiknya kita berhenti pada lafal insi. Menjadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins. Atau boleh juga sampai lafal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Caranya adalah seperti itu. Lah, tetapi bagaimana kalau
kita belum bisa memahami artinya dengan baik, tidak bisa mengetahui makna kata per kata dari ayat Al-Quran, maka caranya adalah minimal kita tidak berhenti di tengah lafal. Jadi semisal ada orang yang membaca seperti ini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaya. Nah, itu tidak boleh karena itu berada di tengah lafal. Sebaiknya kita membacanya minimal, kalau tidak tahu ayat, tidak tahu artinya, kita membacanya sampai syayatin, tidak apa-apa kalau memang tidak tahu. Yang penting tidak berada di tengah lafal. Seperti itu. Nah, ketika tadi kita berhenti membaca di tengah ayat karena nafas kita habis, kita harus melakukan tadi yang namanya ibtidak, yaitu memulai membaca. Caranya adalah dengan membaca lafal di mana sebelum kita berhenti. Ibtidak ini penting. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita berhentinya adalah ketika berada di akhir ayat atau ketika kita bertemu dengan tanda waqaf. Itu agar makna dalam Al-Quran tidak berkurang atau tidak berubah. Tapi kalau nafas kita kurang panjang, sedangkan ayat yang kita baca itu cukup panjang, kita boleh berhenti di tengah ayat lalu melakukan ibtidak, yaitu memulai membaca lafal sebelumnya. Semisal ketika kita tadi membaca lafal surat Al-Bayyinah ayat pertama, kita berhenti di lafal musyrikin, itu boleh. Semisal kita membaca seperti ini, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Karena nafas kita kurang panjang, kita berhenti di situ. Nah, setelah itu kita memulai dari lafal wal musyrikin atau min ahlil kitab. Semisal mulai min ahlil kitab berarti membacanya min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Atau pada surat Al-An'am tadi kita membaca sampai wal jin, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Kita memulai dari lafal sebelumnya, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Nah, tapi ketika sampai lafal hurura pada Al-An'am ini, kita tidak perlu mengulang dari lafal sebelumnya karena di situ ada tanda waqaf jaiz tasawi, yaitu huruf jim kecil. Jadi ketika sampai pada tanda waqaf, kita boleh berhenti dan tidak perlu mengulang dari lafal sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah wasol. Hal penting yang harus diperhatikan ketika kita wasol atau menyambung bacaan adalah semua harokat harus kita baca dan tidak boleh ada yang dirubah harokatnya atau tidak boleh juga dibaca sukun. Kesalahan yang umum terjadi di kalangan masyarakat adalah ketika menyambung ayat-ayat pendek. Contohnya adalah ketika membaca Quran surat Al-Fatihah. Banyak orang yang membaca dengan cara mewasol tetapi tidak membaca huruf terakhir dari ayat tersebut. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu bacaan yang salah. Karena apa? Karena cara membaca ketika akhir ayat disukun itu hanya ketika berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Disukun boleh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disukun boleh. Tetapi ketika diwasol, huruf mi yang berharokat kasroh pada akhir ayat pertama, nah pada Rabbil Alamina, mi pada Ar-Rahimi, itu juga harus dibaca, tidak boleh disukun. Jadi ketika mewasol, yang betul adalah semisal pada Quran surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Intinya, ketika kita mewasal sebuah ayat 1 dan ayat yang lain, huruf terakhir dari ayat tersebut itu tidak boleh disukun, harus dibaca harokatnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.